وقنا عذاب النار آمين. Enak, enak. Sausnya enak sama nasinya. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat selamat dan bahagia selalu ya. Nah, ini mams-mams sekalian, saya lagi ngecek bahan-bahan stok meal plan saya atau food preparation saya yang udah saya share waktu hari Senin itu ya. Jadi kan ini hari Sabtu nih. Nah, jadi sisa-sisanya tuh ada tempe, ada kacang panjang, ada jagung tadi kan, terus ada timun, sama selada, dan juga nih ada cambah ya mams-mams sekalian. Nah, jadi sesuai kayak pembukaannya tadi kan, kalian udah tahu kan kalau misalkan anak-anak saya tuh udah nyobain tuh makanannya. Pasti udah tahu kan gambarannya kalau itu tuh makannya gado-gado. Nah, jadi ini saya mau share untuk resep bikin saus kacangnya itu ya mams-mams sekalian. Nah nih kalian bisa lihat kan tuh untuk meal plan-nya tuh dari Senin sampai Jumat udah berhasil ya, dan Sabtu masak sisa bahan yang ada gitu. Nah karena kan kita mau bikin gado-gado nih mams-mams sekalian, jadi pertama-tama yang kita bikin dulu nih yaitu lontong rice cookernya dulu ya mams-mams sekalian. Jadi ini tadi saya pakainya 2 takar beras ya mams-mams sekalian. Kemudian ini saya cuci dulu. Kemudian untuk perbandingan airnya ini ya mams-mams sekalian, jadi kan 1:3 gitu kan. Nah ini kan tadi pakainya tuh 2 takar ya, jadi 2 dikali 3 itu, jadi pakainya airnya 6 takaran yang kita pakai untuk menakar berasnya tadi ya mams-mams sekalian. Nah itu kan kalau yang biasa tadi saya ukur pakai ruas jari ya. Nah itu kan biasanya untuk masak nasi biasa. Ini kan karena mau dibikin lontong, jadi airnya harus lebih banyak dari kita masak nasi biasanya. Nah kemudian ini untuk menambah rasanya saya cuman pakaiin garam aja tadi mams-mams sekalian. Terus saya juga tambahin beberapa lembar daun salam. Nah kalau misalkan mams-mams sekalian mau ditambahin kaldu jamur gitu boleh juga. Nah ini tinggal kita masak seperti biasa aja ya mams-mams sekalian, seperti kayak masak nasi pada umumnya aja gitu di rice cookernya. Nah ini tadi kan kenapa jadi kepikirannya gado-gado gitu, karena saya tuh ingat masih ada sisa nih untuk kacang goreng gitu, karena kan biasanya saya juga kan bikin pecel gitu ya kan pakai kacang goreng juga. Nah terus kemudian karena pecinta seblak kan, jadi pasti nih punya stok ini nih, pasti kerupuk gitu ya mams-mams sekalian. Nah kemudian kalau misalkan nih tadi udah
rice cookernya itu udah ke warm gitu ya mams-mams sekalian, ini langsung kita cabut aja nih mams-mams sekalian. Terus kita turunin aja tuh yang tuh dalamannya rice cooker itu. Sama jangan lupa siapin loyang ya mams-mams sekalian. Jadi ini untuk ngebentuk si lontongnya itu mams-mams sekalian. Nah, untuk caranya mams-mams sekalian bisa lihat di video ini ya. Tinggal ditekan-tekan gitu aja tuh mams-mams sekalian. Jadi maksudnya itu untuk ngelembekin lagi kan si beras tadi yang udah kita masak gitu. Nah, kita lembek-lembekin gitu kan dengan cara ditekan-tekan. Nah, lakukan aja ya mams-mams sekalian sampai beras yang ada di tempat rice cooker tadi tuh habis gitu. Nah, untuk bagian atasnya itu tinggal diratakan gitu aja ya mams-mams sekalian. Karena kan ini jadinya tuh kan lembek banget gitu. Jadi nggak mungkin kita taro-taro terus gitu langsung rata gitu ya. Jadi perlu agak ditekan-tekan lagi tuh untuk bagian atasnya mams-mams sekalian. Nah, terus nih, kenapa jadi kita tuh bikinnya yang lontongnya ini dulu ya mams-mams sekalian? Karena ini kalau misalkan nanti kan udah rata nih ya bagian atasnya tuh. Jadi kalau saya diemin dulu kayak 1 jam gitu ya mams-mams sekalian sampai loyangnya itu dingin kan. Nah kemudian baru saya pindahin ke dalam kulkas mams-mams sekalian sekitar 1 jam juga gitu. Jadi kan makan waktu ya, kira-kira kan mulai dari pertama masak, terus didiemin lagi gitu kan. Jadi sekitar kayak 3 jam gitu loh mams-mams sekalian. Makanya kalau misalkan mau bikin lontongnya ini tuh harus di awal banget gitu. Apalagi kan ini rencananya memang untuk makan siang ya. Nah ini tadi saya udah goreng tuh kerupuknya. Terus juga udah dibantuin sama Pak suami untuk mipilin si jagung dan juga motong-motong si kacang panjangnya itu ya mams-mams sekalian. Nah terus saya juga tuh udah goreng tempe ya. Dan ini tuh saya tuh sekalian ngerebus telur tuh mams-mams sekalian. Nah jadi ini saya persiapan untuk ngebikin saus gado-gadonya dulu ya mams-mams sekalian. Nah karena saya tuh ternyata kehabisan kencur mams-mams sekalian. Jadi untuk bumbunya ini saya cuman pakai 2 bawang putih kan sama tadi 2 cabai merah besar yang udah saya goreng dulu ya. Kemudian sisa kacang goreng itu tadi setelah saya timbang itu ada 1 ons. Nah kemudian ini saya campur sama air asam jawa. Oh iya, untuk air asam jawanya ini saya tuh kebanyakan mams-mams sekalian. Jadi kayaknya 1-2 sendok makan aja udah cukup deh. Ini tadi saya tuh kebanyakan, jadinya pas saya masak si sausnya ini harus saya tambah-tambahin lagi tuh kayak garam, gula gitu untuk ngepasin rasanya. Karena tadi tuh pas pertama-tama banget tuh jadinya rasanya tuh asem gitu. Nah ini tadi kan saya udah manasin sedikit minyak ya mams-mams sekalian di wajannya itu. Kemudian tinggal ditumis aja nih dulu mams-mams sekalian untuk bahan yang udah kita haluskan tadi ya. Nah ini dibiarin aja dulu nih mams-mams sekalian. Sambilan itu tadi kan di tempat yang saya pakai untuk ngehalusin bumbu itu kan masih ada tuh sisa-sisanya. Nah jadi kan ini juga perlu penambahan air ya. Jadi saya tambahin aja dulu airnya di tempat itu mams-mams sekalian biar sisa-sisa bumbu yang ada di tempat untuk ngehalusin si bumbu ini tadi tuh nggak mubazir gitu. Nah jadi ini bener-bener nggak pakai takar-takaran ya mams-mams sekalian. Karena kan bahan-bahannya tuh seadanya aja gitu ya. Nah jadi tinggal kita sesuaikan aja nih rasanya dengan selera keluarga kita. Gitu aja mams-mams sekalian.
Nah, karena itu tadi kan saya sambil ngerebus telur ya, dan telurnya itu juga udah matang. Jadi saya sisihin dulu tuh mams-mams sekalian. Jadi air rebusannya itu masih bisa saya pakai untuk ngerebus jagung dulu tuh mams-mams sekalian. Sambil ini yang saus gado-gadonya itu kita biarin aja dulu ya, biar dia masak aja dulu gitu. Nah, mams-mams sekalian pada masak apa nih untuk hari ini? Bisa jawab di kolom komentar ya mams-mams sekalian, jadi kita bisa sharing. Nih saya bener-bener semangat nih ya, karena saya baru kali ini kan ngebikin food preparation yang bener-bener untuk seminggu gitu. Karena dulu-dulu saya tuh udah sering coba gitu ya mams-mams sekalian, tapi selalu gagal gitu. Jadi gagalnya itu ya karena ujuk-ujuknya bahan-bahannya busuk gitu loh. Nah, oh iya mams-mams sekalian, maaf ya di awal tadi untuk bahan-bahan bikin saus kacangnya ini nggak ada kan si gula merah itu, dan baru saya tambahin sekarang gitu. Karena memang gula merahnya ini juga nggak ada takarannya mams-mams sekalian. Jadi gitu dia, tinggal saya cemplungin gitu kan. Nah, terus ini saya biarin aja dulu sampai dia tuh larut lagi gitu. Nah, ini kan karena dia udah mulai mendidih lagi ya mams-mams sekalian. Jadi coba kita saya tes rasa aja dulu tadi tuh ya. Untuk mengetahui nih apalagi sih ini yang kurang gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya mams-mams sekalian, kalau saya tuh kebanyakan ngasih air asam jawanya itu mams-mams sekalian. Jadi ini pas saya rasa tuh rasanya tuh asem gitu loh. Jadi kayak saus yang udah berapa hari gitu. Padahal kan ini baru dimasak gitu ya, tapi kayak asem banget. Makanya itu tadi ada saya tambahin lagi tuh kan gula pasir ya, itu gula pasir putih gitu. Nah, terus saya coba tes rasa aja nih lagi gimana gitu. Intinya nih tadi saya beberapa kali ada nambahin gula pasir, terus tuh ditambahin gula merah lagi gitu, dan ditambahin sedikit garam juga, sampai dia bener-bener pas nih dengan selera kami gitu ya. Nah, tuh kan tadi saya tambahin sedikit lagi tuh gula merahnya tuh mams-mams sekalian. Nah, baru setelah itu nih saya coba lagi gitu kan, saya tes rasa lagi gitu. Dan akhirnya nih bener nih udah pas gitu kan ya, sudah enak gitu, nggak keaseman lagi gitu. Nah, jadi untuk yang terakhir nih tinggal dimasukin kecap manis ya mams-mams sekalian, sesuai selera aja. Nah, jadi alhamdulillah untuk saus gado-gadonya ini udah selesai ya mams-mams sekalian. Ini kita lanjut nih ke lontong rice cookernya nih. Nah, jadi hasilnya tuh ini tadi setelah saya ambil dari dalam kulkas ya mams-mams sekalian. Nah, untuk motong-motongnya saya gunakannya itu mams-mams sekalian solet itu ya, yang dari biasanya tuh ini sih dapatnya dari mixer ya gitu. Tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera mams-mams sekalian aja. Tuh, mams-mams sekalian udah lihat kan kalau misalkan nih udah jadi nih lontongnya gitu ya. Lontong rice cooker ya. Nah, ini tadi udah saya pindahin ke piring ya, dan udah saya kasih sama yang lain-lainnya juga, ada tempe goreng, telur rebus, timun, selada, kecambah, kacang panjang. Nah, sekarang tinggal saya guyurin aja tuh sama saus gado-gadonya. Nah, semoga vlog kali ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Sampai di sini dulu ya untuk vlog saya kali ini. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya selanjutnya.